Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tekanan zat. Berikut adalah peta konsep pada materi tekanan zat. Terkhusus hari ini kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis dan bejana berhubungan. Selain tekanan hidrostatis, kita akan juga mempelajari tentang tekanan pada zat padat. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi dalam zat cair disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Persamaan dari tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H. P adalah tekanan zat cair, H adalah kedalaman zat cair, Rho massa jenis zat cair itu sendiri, dan G percepatan gravitasi. Besar tekanan hidrostatik di dalam cairan dipengaruhi oleh kedalaman. Semakin dalam posisinya di permukaan, maka semakin besar tekanan yang diterima. Berikut adalah penerapan tekanan hidrostatis di kehidupan sehari-hari. Contoh, bak mandi yang dilubangi pada dasar, kemudian seorang penyelam yang berada di kedalaman laut, seorang suster yang melakukan pengecekan darah sebelum memasang infus. Berikutnya, silakan simak contoh soal dari tekanan hidrostatis. Nah, ini kita punya tabel pengukuran tekanan hidrostatis, kita disuruh lengkapi gitu ya. Soalnya bisa berupa seperti ini atau soalnya bisa berupa tabung biasa. Berapa nih tekanan di sini? Tinggi airnya misalkan 10 cm gitu ya. Ini ada rho-nya berapa, P-nya berapa. Berarti gampang aja nih untuk yang A. Tinggal P sama dengan rho dikali G dikali H gitu ya. P-nya kita belum tahu, dicari. Rho-nya adalah 2000. Nah, ini kita small man dalam kilogram per meter kubik. 2000 dikali G-nya 10 dikali hanya 10 cm, kita mau jadikan meter. Berarti 0,1 ya. Ini bisa dicoret sehingga dapat tekanannya 2000 Pascal. Gitu ya. Kita coba untuk yang nomor B. Untuk yang nomor B, P-nya sama rho dikali G dikali H. Nah, P-nya kita tahu, berarti ini 27000 10 pangkat 3. Kilogram ini sama aja dengan Pascal, gitu ya. Tadi kakak sudah kasih lihat satuan di sini, sama, nggak masalah. Rho-nya kita nggak tahu, G-nya pasti 10. Nah, rho-nya tahu nih, H-nya yang kita nggak tahu berapa, gitu ya. Nah, masalah rho-nya di sini kita punya dalam 0,9 gram per centimeter kubik. Kita maunya dalam kilogram per meter kubik gitu ya. Jadi soal ini, soal tekanan tuh biasanya yang bikin sulit, bikin bingung itu bukan rumusnya, tapi satuan-satuannya ini mesti diubah gitu ya. Caranya boleh teman-teman lihat video kakak yang kelas 7, tapi salah satu cara cepatnya adalah begini. Kalau dari gram per centimeter kubik, ini pasti dikali 1000 nih ke sini. Oke. Nah, ini sehingga dapatnya nanti adalah 900. Nah, 900 ya. Berarti ini 27.000 sama dengan 900 dikali 10 dikali H. Ini bisa kita coret. Nah, dapat H-nya adalah 3 meter. Dapatnya ya. Atau 300 cm. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi soal yang C. Ya, kita coba soal yang C. Sama P sama dengan rho dikali G dikali H. P-nya adalah 5500. Rho-nya kita ditanya, dikali G-nya 10, hanya adalah 1. Kok 1 kak? Karena ini kita ubah menjadi meter gitu ya. Ini kalau kita coret jadi seperti ini, sehingga dapat rho-nya adalah 550 kg per meter kubik gitu ya. Nah, jawabannya jadi satuannya harus kilogram meter kubik, ini harus meter gitu ya. Nah, jadi memang yang menyulitkan adalah mengubah satuannya. Nah, ini soal yang sering keluar nih. Hitunglah tekanan dialami masing-masing ikan. Mungkin nggak banyak ikannya, mungkin satu ikan doang. Gitu ya. Jadi kita punya beberapa ikan di dalam akuarium, terus disuruh hitung berapa sih tekanan yang dialami oleh si ikan biru, berapa tekanan dialami oleh ikan kuning, gitu ya. Kalau nggak dikasih tahu apa-apa, ya kita anggap massa jenisnya si air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Ini harus ingat ya, ini harus nggak boleh lupa ya. Kemudian gravitasi pasti 10 ya. Sekarang kita mau hitung yang apa? Yang biru dulu misalnya.
kita mau hitung P ikan yang biru ya. Karena dia berkaitan dengan ketinggian air, kita pasti pakai rho dikali G dikali H gitu ya. Rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya berapa nih? Dari atas sampai sini 0,7 gitu ya, boleh coret. Dapat nih 7000 Pascal gitu ya. Kemudian kita sekarang menghitung si kuning. Berarti rho-nya si kuning, P-nya si kuning. Nah, itu adalah rho dikali G dikali H. Sama nih 1000 dikali G-nya itu 10 dikali H-nya itu 0,6. Salah, bukan 0,6 ya. Jadi dia sengaja ngasihnya dari bawah ke atas. Sedangkan yang kita butuh dari sini ke sini nih. Ya, totalnya 80, ini 60, berarti ini cuma 20 dikali 0,2 nih. Nah, dicoret, dapat nih hasilnya 2000 Pascal. Ya. Yang terakhir si merah. Si merah, kakak pakai hijau aja karena kalau pakai merah nggak kelihatan. P yang merah, rho dikali G dikali H. Rho-nya tetap sama 1000, rho air kali G-nya itu 10, hanya 0,4 ya, karena sudah dikasih tahu dari atas ke bawah. Berarti ini sebesar dicoret 4000 Pascal. Oke, jadi gampang ya. Jadi ketemu soal seperti ini yang perlu kita hati-hati adalah ingat selalu kita hitung dari atas. Dari tadi kita soalnya sudah dari atas jadi tidak mengecoh. Tapi kalau soal gambar biasanya mengecoh seperti ini. Kadang-kadang gambarnya cuma satu gitu ya. Nah, titik ada ikan di sini. Nah, ini ada ikan di sini. Tapi dikasih tahu tingginya yang ini gitu ya. Sama dikasih tahu tinggi yang ini. Nah, itu hati-hati ya. Jadi kita mesti cari tahu tinggi dari atas permukaan ke si ikan. Nah, Selanjutnya yaitu tekanan pada zat padat. Tekanan pada zat padat adalah jumlah gaya yang diberikan pada benda per luas permukaannya. Persamaannya yaitu P sama dengan F dibagi A. P adalah tekanan berdasarkan hukum Pascal, F adalah gaya, A adalah luas permukaan benda. Jika luas permukaan benda pada bagian bawahnya itu berbentuk lingkaran, maka yang dihitung adalah luas lingkaran. Sedangkan jika berbentuk persegi, maka yang dihitung adalah luas persegi. Berikut ini adalah contoh penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk pembahasan soal silahkan simak video berikut ini. kita coba aja langsung ke contoh soalnya. Nah, ini nomor pertama, sebuah benda memiliki luas permukaan 100 cm persegi diberi gaya 1 Newton. Berapa sih besar tekanan yang dikerjakan benda dalam dyne per cm? Nanti biasanya kakak akan menyelesaikan soal dalam meter persegi dan Newton. Tapi di sini kita dikasih pertanyaan dalam dyne per cm persegi gitu ya. Yang perlu kita ingat 1 Newton itu adalah 10 pangkat 5 dyne. Nah, sekarang berarti tinggal kita masukkan ke rumus saja gitu ya. Kita sudah punya F-nya sebesar 10 pangkat 5. Kita punya A-nya sebesar 100. Tinggal kita masukkan ke rumus P sama dengan F per A gitu ya. Berarti 10 pangkat 5 itu 100.000 dibagi 100. Bisa dicoret. Hasilnya adalah 1000 Pascal. Ya. Atau contoh soal yang kedua itu sedikit dibalik gitu ya. Jadi kalau kita ditanya tekanannya, di soal kedua ini kita ditanya berapa sih luasnya. Nah, sama, kita lihat dulu apa sih yang diketahui di soal gitu ya. Kita punya tekanan. Maka kita punya namanya P 7,5 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Dan gayanya atau F-nya 3,75 dikali 10 pangkat 4 Newton. Ditanya ada luas ya, rumusnya cuma satu ini aja, P sama dengan F per A gitu ya, dimana P-nya itu 7,5 dikali 10 pangkat 5 sama dengan F 3,75 dikali 10 pangkat 4 dibagi A. Berarti ini 7,5 dikali 10 pangkat 5 dikali A sama dengan 3,75 dikali 10 pangkat 4. Nah, saya dapat nih, berarti A-nya itu adalah 3,75 dikali 10 pangkat 4 dibagi 7,5 dikali 10 pangkat 5. Nah, ini kita coret nih, jadi 2 gitu ya. Ini kalau dicoret sisa jadi 10. Dapat nih A-nya 1 per 20. Atau kalau kita jadikan desimal 0,05 cm meter persegi. Kok meter persegi kak? Karena kita pakainya Newton dan Pascal. Kira-kira seperti itu untuk soal yang sederhananya. Sekarang kita akan coba soal yang lebih sulit ya.
Nah, di sini kita punya sebuah tabung dengan diameter 35 cm, memiliki massa 3,08 kg. Jika gravitasinya 10, tentukan tekanan pada alas tabung. Nah, ini jadi sebenarnya soal-soal seperti ini biasanya berkaitan dengan, kita ingat gak sih cara mencari luas lingkaran, belaka tupat, trapesium, segitiga, terus apalagi ya, jajar genjang, layang-layang, dan sebagainya. Itu akan kepake banget di tipe-tipe soal seperti ini. Jadi jangan takut, soalnya sebenarnya gampang gitu ya. Kalau kita lihat, kita punya massa, nah kita punya tabung. Nah, kita punya tabung, gitu ya. Dia ada diameternya D-nya 35 cm, atau kita punya R-nya 35/2 cm. Nah, cuma kita butuhnya dalam meter persegi, dalam meter ya, karena kita maunya nanti kilogram nih. Berarti ini setiap kita ketemu soal seperti ini, kakak sih saraninnya langsung kita ubah menjadi meter gitu ya, supaya nanti nggak salah-salah. Ini jadinya adalah 35/200 cm. Kak, kenapa 35/200 gitu ya? Dari cm mau ke meter, nah ini meter gitu ya. Dari cm mau ke meter dibagi 100 gitu ya. Artinya yang bagian bawahnya nambah nih 0 100. Oke ya. Nah, kemudian dia punya massa. Dia punya massa di sini, punya massa adalah 3,08 kg, di mana massa itu akan menekan ke bawah sebagai gaya berat. Nah, M dikali G ya, di mana 3,08 dikali 10 dapat 30,8 Newton. Kak, kenapa sih kita harus menghitung W? Nah, jadi gini, kalau di tekanan, kalau nggak dikasih tahu apa-apa gitu ya, misalkan menekan dengan kekuatan sekian, hanya berdiri aja gitu, nggak dikasih tahu menekan dengan kekuatan berapa, maka kita anggap yang menekan ke lantai itu adalah gaya berat tubuh kita. Jadi kalau kita lagi berjalan di lantai, kita sih atau lagi berdiri gitu, kita nggak sengaja bukan dalam hal yang sengaja menekan lantai gitu. Itu yang menekan lantai adalah berat badan kita gitu ya, maka kita menghitung W-nya. Kalau sudah dapat, kita akan tinggal masukkan P sama dengan F/A gitu ya, dimana F-nya 30,8. Wah, cuma kita nggak tahu A-nya. A-nya ini harus dicari dulu. Dari mana? Dari si jari-jari ini. Kita mau tahu alas tabung itu kan lingkaran. Berapa sih luas dari atau A dari si tabungnya ini? Berarti karena lingkaran rumusnya adalah V dikalikan R kuadrat. V-nya adalah 22/7 dikalikan R-nya adalah 35/200 gitu ya, dikuadratkan. Berarti ini 22/7 dikali 35/200 dikali 35/200. Jadi kakak bikinnya pakai cara seperti ini supaya kakak bisa begini. Nah, ini bisa kita coret-coret nih. Ini berarti berapa ya? 5. Ini kalau dicoret jadi 11, jadi 100. Sehingga kita dapat nanti hasilnya itu adalah 1925 dibagi berapa nih? 2,04 20.000 meter persegi. Jadi ini kalau kita lihat 11 kali 5 kali 35 adalah 1925, 100 kali 200 sudah 20.000. Berarti tinggal masuk ke sebelah sini, 1925 dibagi 20.000. Nah, sehingga nanti dapat 30,8 dikali ini 20.000 dibagi 1925. Nanti ini bisa disederhanakan. Ini kalau disederhanakan bisa mendapat di 62,5 ya. Ini nanti 20.000 dibagi 62,5 itu 125/2 gitu ya. Nanti dapat nih, berarti ini 40.000 dibagi 125. Hasilnya nanti adalah 320 Pascal ya. Nah, ini kakak memang menghitung pakai kalkulator karena angkanya agak kurang baik. Nanti biasanya guru kalian harusnya mengeluarkan angka-angka yang baik. Nah, kita coba lagi satu soal yang berkaitan dengan luas. Sekarang kakak mempunyai sebuah batu berbentuk prisma segitiga, memiliki alas berupa segitiga siku-siku dengan sisi tegak 5 dan 12. Jika massa batu adalah 18 kg, berapakah tekanan yang dihasilkan batu? Jadi kakak punya batu sekarang, punya batu bentuknya segitiga siku-siku, itu ya alasnya, prisma, berarti dia seperti ini. Bentuknya sama ya, atas bawah ya. Siku-siku. Di sini 5, di sini 12. Kalau kita Pythagoras di sini 13, cuma 13 ini nggak kepake gitu ya. Kenapa? Nanti kita lihat. Kemudian kita punya massa batunya adalah 18 kg, berarti
ada W, ada masanya sebesar 18 kg. Berarti kita punya W sebesar M dikali G, berarti 18 dikali 10, 180 Newton. Kalau kita pakai rumusnya, di mana P sama dengan F per A, sehingga F itu adalah 180 dibagi dengan A. Nah, A ini yang perlu kita cari, itu alasnya. Oke, nah alasnya dia, nah, alas si prisma ini, alas si batu ini, itu berbentuk segitiga, sehingga rumusnya adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Alas segitiga dikali tinggi segitiga dibagi 2. Alasnya 5 dikali 12 dibagi 2, gitu ya. 6. Nanti ini dapat sebesar 30. Nah, cuma satuannya masih dalam cm persegi. Nah, di sini kakak menghitung dulu dalam cm persegi, kemudian kakak ubah menjadi meter persegi. Kalau ke sini berarti dibagi 10.000, gitu ya. Dibagi 10.000. Oke, nanti dapat hasilnya kalau dicoret 3/1000 meter persegi. Biarin aja, jangan diubah-ubah. Nanti tinggal kita masukkan di sini 180 dibagi 3/1000, gitu ya. Berarti 180 dikali 1000/3 bisa dicoret jadi 60, sehingga dapat hasil adalah 60.000 Pascal. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sebenarnya gampang, yang penting kita bisa mencari luasnya. Nanti soalnya bisa beragam. Jadi bisa aja prismanya berbentuk belah ketupat. Ayo, ingat nggak rumus belah ketupat apa? Atau berbentuk layang-layang. Harus ingat nih, rumus layang-layang luasnya seperti apa, gitu ya. Nah, di sini sebuah balok bermasa 48 kg, berukuran 20 dikali 16 dikali 6, gravitasinya 10, gitu ya. Tentukan berapa sih berat balok? Oh, gampang nih. Ini berarti tanya adalah W-nya. M dikalikan G, gitu ya. Berarti ini 48 dikali 10 per 180 Newton. Oke, simpen. Nah, ada juga soal-soal tekanan zat padat yang berkaitan dengan tekanan maksimum dan tekanan minimum. Gimana nih Kak cara ngerjain soalnya? Gampang. Gini. Biasanya soalnya seperti ini. Jadi dia ada ada balok dengan dengan sisi-sisinya. Tentunya posisi balok bisa macam-macam ya. Baloknya bisa kakak taruh seperti ini, bener kan nih? Kakak taruh begini. Nah, ya, kakak taruhnya seperti ini. Bisa. Tapi kakak juga bisa taruh baloknya begini. Gini. Ini balok juga nih. Nah, baloknya manjang ke atas apa manjang kemana gitu kan? Nah, ini balok juga. Mana nih yang tekanannya lebih besar gitu ya? Sehingga kita mau cari tahu nih berapa sih tekanan yang terbesar, berapa tekanan yang terkecil gitu. Nah, cara-carinya gimana? Kalau ketemu soal seperti ini, paling gampang adalah kita mencari luas permukaan, luas sisinya. Ya, ini kita punya panjang, kita punya lebar, kita punya tinggi. Berarti kita mesti cari nih luas atau area yang pertama itu yang panjang kali lebar. Area yang kedua kita cari panjang kali tinggi gitu ya. Area yang ketiga kita cari lebar kali tinggi. Ini kalau kita hitung berarti ini 20 dikali 16 dapat 320 cm persegi, masih cm ya. Ini berarti 20 dikali 6 dapat 120 cm persegi. Nah, ini dapatnya adalah 16 dikali 6. Ini berapa? 16 kali 6 itu adalah 96 cm persegi. Nah, nanti yang kita pakai adalah yang paling besar dan paling kecil. Jadi kalau kita lihat di sini, yang kita pakai itu adalah ini, yang paling besar dan yang paling kecil. Nah, kita mau menghitung dulu P minimum. Berarti F dibagi A. Kalau minimum berarti luasnya harus paling besar. Nah, kebalik ya. Jadi kalau minimum kita pakai luasnya yang paling besar. Berarti ini F-nya tetap pakai 480. Nah, dibagi 320 tapi kakak bagi 10.000. Gitu ya. 320 dibagi 10.000. Nah, ini dapatnya 480 dikali 10.000 dibagi 320. Bisa kita coret, dibagi 160 jadi 2, jadi 3. Bisa dicoret juga jadi 5. Dapat nih 15.000
Pascal. Itu adalah tekanan minimumnya. Nah, sekarang kalau tekanan yang maksimumnya, P yang maksimumnya, sama nih rumusnya, F dibagi A, F-nya tetap sama 480, tapi dibagi A-nya yang paling kecil, yaitu 96 per 10.000 ya. Berarti nanti dapat nih 480 dikali 10.000 per 96. Nanti ini dapat hasilnya ini kalau kita sederhanakan bisa dibagi 12 hasilnya 8, dibagi 12 hasilnya adalah 40. Berarti ini masih bisa dibagi lagi ya. Dibagi 12 8, dibagi 12 40. Berarti ini bisa dibagi jadi 5. Nah, kita dapat nih tekanan adalah 50.000 Pascal. Kok begitu Kak? Ya betul, karena kita kalau mencari mau tekanan yang minimum, kita perlu luas permukaan yang besar. Kalau kita mau mencari tekanan yang maksimum, kita perlu luas permukaan yang kecil. Contoh aplikasinya apa nih? Tekanan maksimum dan minimum. Contohnya seperti ini. Kenapa sih kalau kita ada garden party itu nggak boleh pakai high heels? Selain karena kakak cowok ya, nggak boleh pakai high heels. Tapi karena kalau kita pakai high heels, tekanannya jadi besar. Sehingga nanti malah berbahaya. High heelsnya bisa masuk ke dalam tanah. Itu ya, jadi jatuh. Makanya kenapa pakai sepatu biasa aja. Luas permukaannya besar, tekanannya jadi minimum. Kalau pakai high heels, nah ini contohnya misalnya begini ya. Kalau high heels, tekanannya kecil, tanahnya bisa masuk. Tapi kalau pakai sepatu biasa, tekanan lebih besar. Luas permukaannya lebih besar, tekanan lebih kecil. Ini permukaannya kecil, tekanannya jadi besar, jadi berbahaya. Itu salah satu contoh aplikasinya. Nah, selanjutnya yaitu bejana berhubungan. Hukum bejana berhubungan berbunyi, bila bejana berhubungan di sisi zat cair yang sama dalam keadaan setimbang, zat cair dalam bejana-bejana itu terletak pada satu bidang datar. Persamaan dari bejana berhubungan yaitu tekanan 1 sama dengan tekanan 2, di mana tekanan sama dengan Rho dikali G dikali H. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak contoh soal berikut. Ya, kakak contohin soalnya. Nah, ini contoh soal yang sudah ada gambarnya, ya. Contoh soal yang sudah ada gambar seperti ini. Jadi sebuah pipa U diisi dengan air dan cairan ijuk, ya, seperti pada gambar. Jika massa jenis air adalah 1000, dihafal ya, massa jenis air segini. Kadang-kadang nggak dikasih tahu, maka kita harus tahu massa jenis air 1000 atau 1 gram per cm kubik, terserah pakai yang mana. Berapa sih massa jenisnya? Zat cairnya. Nah, karena soal kita membandingkan kiri dan kanan, maka kalau sentimeter semua harus sentimeter. Kalau kita mau meter semua adalah meter, gitu ya. Tidak harus disamain. Misalkan, oh ini sentimeter, berarti harus jadi meter kubik nih Kak? Enggak, ya nggak harus jadi meter. Tetap dalam sentimeter aja biar gampang. Oke. Jadi kalau kita lihat soal ini, langkah pertama sudah selesai ya. Kita mensketsa pipa U. Kita menarik garis ya, di mana di bagian bawah garis. Nah, jadi ini adalah garisnya. Kakak menarik garis ini. Nah, di bagian bawah itu hanya boleh ada satu cairan. Di sini adalah air, gitu ya. Ini adalah cairan ijuk. Oke. Artinya kakak nggak boleh nih, kakak misalnya menarik garisnya di sini. Nah, di sini, gitu ya. Nah, ini nggak boleh karena di bawah garis itu ada dua cairan ijuk dan cairan air. Nah, kalau sudah kita menarik garisnya, ini kakak hapus dulu. Kita baru akan bikin pengecekan. Di sebelah kiri ada apa, sebelah kanan ada apa. Jadi ini kakak anggap kaki kiri. Nah, ini kaki kanan. Ya. Jadi di kiri, di atasnya tuh ada apa sih? Di atasnya dia ada apa sih? Oh, ada air. Oke, sebetulnya ada udara nih, menekan di sini. Ada udara. Kalau di sebelah kanan, nah ini ada ijuk, ada cairan ijuk, ada udara juga. Ya. Nah, baru kita bikin persamaannya. Persamaannya maksudnya gimana, Kak? Maka tekanan di kiri harus sama dengan tekanan di kanan. Di kiri ada apa aja? Ada P-nya air, nah gitu ya. Ada P-nya udara. Sama dengan di kanan ada P-nya ijuk, cairan ijuk, ya. Ditambah P udara. Nah, P udara ini karena selalu sama akan hilang. Oke ya, jadi ke depan udara kita nggak usah lihat lagi, pasti sama kiri kanan hilang, gitu ya.
Tinggal P air dan P ijuk. Karena dia cairan hidrostatis, maka yang kita pakai ada rumus yang ini. Berarti rho air ya dikali G dikali H air, gitu ya. Sama dengan rho cairan ijuk dikali G dikali H cairan ijuk. Gravitasinya boleh kita coret. Baru kita masukin angkanya nih. Rho air berarti 1000 dikali 6, kakak nggak ubah, nggak masalah, sama saja. Rho cairan ijuk dikali hanya 12, ya. Ini boleh dicoret jadi 2. Maka rho cairan ijuk adalah 1000 dibagi 2, 500 kg per meter kubik, ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu ya. Kita bikin garis, kita cek di atas ada siapa, terus kita tulis persamaannya, ya. Ini udah ada sketsa, biasanya lebih. Alhamdulillah, sekian materi hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.